Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang ikut saat training kemarin ya, kita sudah coba sampaikan terkait hal-hal K3 teknis dan juga sedikit mengenai bahaya-bahaya pekerjaan. Nah, mungkin hari ini refreshment sedikit lebih ke pekerjaan di kantor begitu ya, untuk K3 di area kantor dan lingkungan kerja. Nah, mungkin saya langsung untuk share screen. Nah, untuk hari ini mungkin ini yang akan coba kita bahas kembali. Mungkin kita akan fokuskan ke K3 di lingkungan kerja ya. Nah, rekan-rekan ASN NLC ini lebih banyak pekerjaan di indoor, di depan perangkat begitu ya. Nah, mungkin untuk informasi saja, saat ini iPhone sudah memiliki beberapa sistem manajemen yang mengatur K3 dari nasional maupun internasional. Untuk nasional ini ada sistem manajemen K3, K3 mungkin pernah lihat ya benderanya ada di depan kantor Cawang, dan juga diatur dalam dari standar internasional ini ada ISO 40001 dan ISO 14001 untuk lingkungan. Nah, mungkin tidak asing juga K3 lingkungan kerja ini erat kaitannya dengan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini dia bisa berasal dari berbagai macam. Sebelum masuk kepada apa itu penyakit akibat kerja, mungkin lebih baiknya kita mengetahui bahaya-bahaya pekerjaan ya yang ada di lingkungan kerja kita. Bukan berarti rekan-rekan yang berada di indoor ini terbebas dari bahaya-bahaya pekerjaan di lingkungan kerja. Karena dimanapun kita bekerja pasti ada bahaya-bahayanya. Seperti contoh bahaya fisik ini mungkin banyak yang menyangkut di lingkungan area kerja ya. Seperti sebelumnya kita coba melakukan pengukuran lingkungan kerja dari segi bahaya fisik, dimulai dari pengukuran cahaya, karena tidak boleh terlalu terang atau tidak boleh terlalu redup. Lalu ada bahaya kebisingan. Nah, mungkin kalau di kantor sendiri, kebisingan ini hanya berasal dari mungkin blower AC, AC indoor, lalu dari apa namanya perangkat terkait dan juga mungkin dari suara manusia ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Untuk bahaya biologis ini seperti bahaya virus COVID-19 yang mungkin saat ini sudah masuk ke fase pemulihan ya dari COVID ini. Lalu, oh ya, untuk polusi udara itu juga bagian dari. Tadi kerja dulu baru. Oke, bahaya biologis ini masuk dalam polusi udara ya, mungkin yang rekan-rekan saat ini. Mohon maaf, ya, mohon maaf terputus. Izin lanjutkan. Untuk bahaya biologis ini salah satunya ada bahaya tentang polusi udara nih yang saat ini mungkin sedang melanda teman-teman di Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi polusi udara ini bisa menjadi salah satu bahaya bagi pekerjaan kita atau bagi para pekerja. Ada bahaya kimiawi, ini berasal dari bahan kimia dan beracun. Mungkin kalau di lingkungan kantor itu ada dari ini ya,
cartridge atau tinta dari printer. Kayak psikologi ini juga berasal dari mungkin beban kerja yang terlalu berat atau mungkin dari segi waktu bekerja ini terlalu banyak dan lain sebagainya menyebabkan stres kerja atau tekanan dari atasan. Nah, itu masuk dalam psikologi. Lalu ada bahaya ergonomis. Nah, ini juga erat sekali dengan teman-teman riset dan industri. Karena ergonomi ini disebabkan dari kerja yang mungkin saat duduk atau saat melakukan di depan layar ini tidak sesuai dengan kaidah ergonomi. Nah, kalau bahaya mekanik ini tidak terlalu banyak karena ini erat kaitannya dengan tools atau peralatan. Nah, seluruh bahaya pekerjaan itu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Nah, jadi penyakit akibat kerja ini disebabkan oleh bahaya-bahaya yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk penyakit akibat kerja, ini biasanya cenderung tidak langsung terasa ya oleh rekan-rekan pekerja. Biasanya bertahun-tahun baru bisa apa ya, kita bisa lihat apakah benar penyakit akibat kerja atau bukan. Untuk bahaya psikologis, nah ini ada menyebabkan stres kerja. Jadi stres kerja ini dari ritme kerja yang terlalu tinggi atau kurang jelasnya penerapan aturan tempat kerja, partisipasi mungkin dari rekan kerja yang rendah, kurangnya dukungan sejawat dan juga penyelia di sana. Jika kita sudah merasakan ya hal-hal poin dari penyebab stres kerja tersebut, kita bisa melakukan pencegahan maupun pengendalian dengan memanajemen stres di tempat kerja. Yang ini dengan bersosialisasi dengan rekan kerja sejawat, lalu juga berolahraga setelah pulang kerja atau sebelum bekerja, tidur yang cukup, pola makan juga berpengaruh sekali dengan stres kerja ini, serta melakukan kegiatan-kegiatan maupun hobi-hobi yang bermanfaat ya setelah kerja maupun mungkin di weekend. Nah, penyakit akibat kerja ini juga menyebabkan gangguan otot dan juga tulang. Ini mungkin untuk teman-teman hasil dari mungkin ada yang terlalu lama di depan komputer menyebabkan otot atau tulang punggung menjadi sakit dan sebagainya. Lalu untuk infeksi mungkin ada yang memakai gunting atau memakai cutter yang sudah berkarat begitu ya, terus terpotong ada infeksi. Lalu untuk kelainan pendengaran, penyakit mata, dan juga penyakit kulit. Nah, untuk keluhan bahu ini ada rekan-rekan yang pastinya ini ya merasakan hal tersebut nih, seperti keluhan bahu, bepen, keluhan leher, keluhan mata, mungkin mata kering atau mungkin awalnya tidak pakai kacamata menjadi pakai kacamata. Lalu ada carpal tunnel syndrome. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering mengetik secara terus-menerus gitu ya, tidak sadar setelah melakukan pekerjaan itu dia tangannya bergerak sendiri seperti bergetar gitu ya, namanya carpal tunnel syndrome. Dan juga fatigue atau kelelahan dan stres. Banyak sih yang Nah, dan keluhan-keluhan tersebut tentunya erat kaitannya nanti dengan ergonomi. Jadi ergonomi ini ilmu yang kita pelajari dari interaksi peralatan dan pekerja itu sendiri. Jadi
ergonomi ini mengatur agar mungkin tools kerja maupun meja kerja begitu ya, peralatan-peralatan kerja nyaman dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, untuk dalam menggunakan komputer ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berkedip ya, untuk mencegah mata terlalu kering. Lalu rekan-rekan bisa beristirahat setiap dari 20 menit, bisa melihat ke samping layar atau mungkin ke objek-objek lainnya selain layar. Nah, pastikan juga cahaya ini cukup, tidak terlalu redup maupun tidak terlalu terang ya. Lalu posisi tempat duduk yang nyaman, biasanya mungkin di kantor itu sudah membeli kursi yang sesuai dengan ergonomi. Jadi tinggal mengikuti kursi yang sudah ada. Nah, untuk tim aset dan inventory ini juga aset dan NOC ini apabila harus mengangkat beban ya. Jadi kita harus memperhatikan hal berikut. Ini namanya manual handling. Jadi untuk gambar yang berbaju umum ya, yang di sebelah kiri ini adalah tindakan yang salah, karena dia posisi membungkuk lalu langsung mengangkat beban. Nah, seharusnya ketika kita mengangkat beban, ini jongkok terlebih dahulu, lalu bisa mengangkat beban tersebut. Pastikan juga kalau misalnya terlalu berat, harap meminta bantuan kepada rekan yang ada di sana ya. Nah, mungkin tidak hanya rekan-rekan di lapangan saja yang ada bahaya kelistrikan di area kerjanya ya. Tapi di lingkungan kerja kita, di kantor atau rumah, indoor ini ada bahaya kelistrikan. Berhubung kelistrikan ini tidak berbau dan tidak berbunyi, tapi dampaknya sangat besar. Mulai dari aku dari badan lemas maupun sampai kematian ya. Di area kerja itu kan sekitar 220 volt, sehingga jarang yang sampai tinggi kematian. Ini mungkin tidak banyak ya yang menyebabkan kematian, tapi bisa menyebabkan lemas dan juga aset-aset kita ini bisa terjadi kebakaran gitu ya di area sana, karena sudah terjadi gitu ya di dalam swastek ada konsep listrik di sana. Ini menjadi perhatian juga bagi rekan-rekan, mohon untuk memperhatikan ya listrikan di area kerjanya, hindari nyolok gitu ya atau colokan yang tergantung lalu di lantai kerja bisa menyebabkan tersandung. Jadi dirapikan sebisa mungkin untuk area colokannya. Nah, kemarin juga sudah kita sosialisasikan terkait APAR. Jadi APAR ini terutama rekan-rekan yang duduk di dekat APAR mohon diperhatikan bagaimana cara menggunakan APAR. Karena kalau kita menunggu security untuk melakukan pemadaman kebakaran mungkin bisa terjadi flash over atau ledakan terlebih dahulu ya, atau mungkin cenderung lebih besar. Nah, untuk APAR sendiri ini di Cawang sudah tersedia apa yang disediakan itu banyak lebih ke powder, jadi chemical powder. Jadi powder ini bisa
memadamkan api dengan jenis kebakaran kelas A dengan bahan yang terbakar adalah bahan-bahan padat, kelas B dengan bahan-bahan cair atau bahan cair, kelas C ini untuk kelistrikan ya, tapi tidak untuk 109 ya. Dan kelas D 109. Oh, ini nomor yang 1. yang bisa menangani bahan berlogam. Kalau kotak P3K ini juga sudah tersedia di area Jawa ya. Jadi P3K ini dikhususkan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Tidak boleh diisi kotak ini dengan obat mah, pembalut dan lain sebagainya karena itu bukan termasuk dalam P3K, melainkan obat-obatan pribadi. Nah, jadi di sini ada seperti Revanol, betadine, kasa, gunting, kapas dan lain sebagainya untuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Nanti mungkin bisa dilihat ya di mana lokasi upper terdekat dan lokasi P3K terdekat. Jadi nauzubillah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa langsung tahu di mana letak P3K dan upper. Nah, sebenarnya untuk sistem proteksi kebakaran ini tidak hanya upper, melainkan ada berbagai macam ya. Salah satunya sprinkler. Nah, untuk sprinkler ini biasanya ada air aqua dan juga diafragmnya. Jadi dia bisa apabila suhu di ruangan mencapai kurang lebih 68 Celcius, ini tabung akan pecah dan air akan keluar dari sprinkler tersebut. Mohon juga rekan-rekan semuanya untuk memahami jalur evakuasi yang ada di kantor. Jadi kita sudah memasang alur evakuasi. Kalau udah ini soal. Jadi ada tanda khusus untuk evakuasi di tangga, untuk turun, untuk naik. Ada exit ini biasanya di pintu-pintu darurat ya atau pintu. Nah, ini nanti apabila terjadi kedaruratan gempa dan kebakaran, rekan-rekan sudah melihat evakuasi saja evakuasi ini. Ratus 110 ya, Mas? Itu nanti bisa melihat jalur evakuasi ya untuk menuju ke titik kumpul. Kemarin juga sudah dijelaskan mengenai tanggap darurat kebakaran yang ada di kantor begitu ya. Untuk tetap tenang dan jangan panik menuju ke titik kumpul, mengikuti arahan dari evakuator dan juga kapten floor, serta bisa menuju berbaris di titik kumpul itu berbaris di bidangnya masing-masing. Nah, mungkin sedikit saya coba tampilkan mengenai video instruction. Outdoor hydrant juga terdapat di parkiran luar gedung. Pengunjung harus selalu memperhatikan rute jalur evakuasi di setiap lantai. Ketika terjadi situasi emergensi, sirine akan berbunyi. Dalam keadaan emergensi, semua orang harus keluar menggunakan pintu darurat yang akan dipandu oleh Captain Floor.
ada kejadian gempa, jauhi tembok dan berlindunglah di bawah meja. Jika terjadi gempa atau kebakaran, ikuti instruksi Kapten Floor untuk menuju pintu darurat dengan aman. Pastikan Anda merunduk dan merangkak keluar dari ruangan untuk menuju pintu darurat. Bila mendapat pesan ancaman atau menemukan benda-benda mencurigakan, tetaplah tenang. Segeralah melapor ke front office. Bila menggunakan tangga darurat, pastikan tetap tenang dan ikuti arahan. Pegang handrail dan lepas sepatu berhak tinggi. Apabila sudah sampai assembly point, buatlah barisan yang rapi. Petugas akan mengabsen pegawai. Tetaplah di assembly point, tunggu instruksi selanjutnya. Untuk menjaga kesehatan lingkungan kerja, tetaplah beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih telah mengikuti penjelasan safety induction. Selamat menjalankan aktivitas. Nah, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pekerjaan atau lingkungan kerja ya, di untuk keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kasih saran bagi NOC yang piketnya itu 8 jam tuh harus duduk terus gitu Mbak. Mungkin dari segi ketiganya sarannya seperti apa yang baik biar bisa menjaga postur tubuh itu nggak ada inilah apa gangguan nantinya gitu. Terima kasih banyak Mas Zuhadul. Mohon maaf Mas. Tadi Iya, Mbak. sedikit untuk pertanyaannya perihal ini ya Mas. Ini kan teman-teman NOC harus 8 jam 8 jam kerja untuk lebih banyak duduk ya di depan Iya betul Mbak, dan layar. di ruangan terus gitu Mbak, nggak kena sinar matahari kan selama kerja itu, harus fokus juga terus ke ngatasi gangguan seperti itu Mbak. Oke. Sebenarnya untuk peregangan itu banyak sih, tidak harus mungkin keluar ruangan atau mungkin terlalu banyak makan waktu. Sebenarnya untuk peregangan atau istirahat sementara itu banyak versinya. Seperti tadi
untuk menjaga mata agar tidak terlalu kering, teman-teman NOC ini jangan secara 8 jam terus-menerus itu menatap layar. Tapi setiap 20 menit sekali atau 30 menit sekali ini melihat objek yang lain, Mas. Mungkin apa ya, seperti pokoknya objek selain perangkat masing-masing tuh. Jadi untuk mata tidak terlalu kering. Nah, itu untuk mata. Nah, untuk peregangan badan ini sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti mungkin di kursi itu kan kita bisa seperti peregangan eh, seperti pemanasan gitu ya, untuk meregangkan dari punggung sampai ke tangan. Nah, itu kan bisa sambil duduk sebenarnya. Atau selama 30 menit sekali itu salah satunya sebenarnya ke toilet itu bagian dari peregangan teman-teman juga agar tidak terlalu apa ya, terus-menerus duduk gitu, atau mengambil air minum dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah masuk dalam peregangan sih dalam bekerja ya, selama 8 jam bekerja. Mungkin begitu Mas Zuhadul. Baik, Mbak. Terima kasih atas masukannya. Semoga nanti bisa diperhatikan oleh teman-teman dari NOC sendiri. Betul, nanti mungkin bisa juga sebenarnya diliderkan gitu ya, satu orang gitu, selama misalnya tiap 2 jam sekali ada yang menginstruksikan untuk melakukan peregangan. Itu kan nggak sampai 5 menit ya, paling 1 menit aja untuk meregangkan badan bersama-sama, supaya teman-teman ini nggak kaku untuk terus-menerus duduk gitu. Nah, itu juga nanti bisa jadi programnya teman-teman dari aset dan juga terutama NOC ya. Kayak ice breaking gitu ya Mbak ya, sebentar Ya, gitu ya Mbak ya. betul, ice breaking, Mas. Cuma biar semuanya sama rata, mungkin nanti satu orang jadi leader gitu. Misalnya tiap jam 10, oke, kita akan ada musik terus harus meregangkan badan 1 menit gitu. Saya juga, Mas. Oh, ya ya Mbak. Terima kasih Mbak atas masukannya Mbak. Siap, sama-sama Mas Zuhadul. Ada lagi rekan-rekan semuanya? Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin terakhir dari Mas Adinata ada tambahan lainnya, Mas, sebagai penutup? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ujangan hari ini terkait HSE. Kedengeran ya soalnya ya? Soalnya tadi putus nyambung, Terdengar, Mas. tes. Ya, terdengar jelas. Kedengeran. Ya. Nah, paling dari saya sebelum kita tutup ini, tadi sekilas saya sangat menarik ya, apa namanya, bahagia dalam bekerja, dan itu adalah faktor utama untuk masalah kesehatan. Karena kita tahu lah, ini bukan rahasia umum lagi, akibat stres bekerja itu yang paling cepat diserang itu adalah lambung. Jadi mungkin pesan dari semua manajemen ataupun ya saya pribadi, teman-teman ya senangilah pekerjaan ini, karena ini adalah juga sawah kita dan pendapatan kita untuk saat apa tuh untuk hari ini gitu. Dan sebelum dan apalagi ya, mungkin karena senang itu juga akan jadi faktor penentu untuk meraih kinerja yang terbaik. Itu Mbak dari saya paling untuk Isaac kali ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Adinata. Sangat menarik ya, perihal penyakit zaman now nih, penyakit lambung yang menyerang rekan-rekan. Jadi rekan-rekan mungkin
harus menatap monitor gitu ya, menangani gangguan-gangguan di sisi NOC itu secara terus-menerus. Tapi jangan lupa kita ada kewajiban untuk memberikan nutrisi kepada diri kita, cukupi juga air minum gitu 8 liter per harinya. Mungkin itu saja sih yang bisa disampaikan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini untuk kita briefing dan merefreshment ya terkait K3. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.